kembali lagi di DevTalk episode 10. Pengen dapat info dong. Oke, teman-teman, kita balik lagi ke formasi bertiga ya. Di sini ada bapak-bapak yang satu ini berkacamata, Bapak Alfian. Bukan. Siapa namanya? Saya Yusuf. Oh, Yusuf. Ya. Bapak Yusuf Alfian Yusuf. Ya. Sama ada Koko di sebelah saya. Koko. Siapa namanya? Lupa saya, Deden. Deden. Ya, Broden ya, kita panggilnya Broden. Koden. Oh iya, jangan Deden. Broden aja, Broden. Yang viral itu. Ya, Broden. Kita akan bahas apa nih, teman-teman? Banyak yang ramai ya ternyata di seminggu ke belakang. AI. Iya, lagi-lagi. Bahas AI. Di sebelumnya kita berdua ya, Yusuf ya. Sama Agis. Kita bahas CES. Kita bahas toilet. Ngapain di DevTalk bahas toilet coba? Kan teknologi. Iya, teknologi. Kita juga sempat bedah sedikit ya tentang playback. Iya. Student playback kita bahas. Sama developernya. Sama developernya. Kulkas. Si Agis. Iya, kulkas iya. Kulkas yang layar sentuh. Ya. TV. Bisa telepon gak dari kulkas? Bisa gak sih? TV. Kayaknya enggak deh, enggak ada SIM-nya soalnya. Wifi. Tapi kalau WhatsApp kayaknya bisa. Bisa aja. Nelfon di kulkas ngapain ya, Mbak? Kayak orang apa? Iya, sampai waktu itu ada meme-nya kayak kalau apa sih HP disita orang tua, ngechat. Oh iya. Lewat Bisa pakai WhatsApp. Bisa pakai kulkas. Ya banyak lah, kita bahas WC, kita bahas lemari, bahas TV. Gak ada ya. Enggak lemari, enggak ada. Kita bahasannya. Enggak ada. Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih membahas tentang AI, bukan kemauan kita ya, soalnya memang industrinya lagi rame soal AI. Termasuk beberapa yang baru kemarin ya, banyak lah, mulai dari website KAI kehack. Kayak KAI kan ada AI-nya kan? Betul. Iya. KAI, terus Samsung Unpack kemarin, dan masih banyak lagi. Jadi kita mulai aja dari mana nih, teman-teman? Dari KAI tadi aja. Oke, KAI kita mulai ya. Pembahasan AI. Kita bahas KAI yang pertama dengan KAI. Jadi gimana, Broden, tentang KAI ini? Jadi beritanya itu sebenarnya kurang menyenangkan sebenarnya. Lagi dan lagi. Jadi beritanya itu ada dari akun Twitter atau X pada tanggal 14 Januari kemarin, minggu kemarin, itu mengabarkan bahwa ada data breach atau data leak atau data yang klaimnya itu dihack dari PT KAI Indonesia. Wah, ini sama Biorka bukan ya? Bukan, udah kemana Biorka sekarang ya? Kayaknya hilang. Udah hilang. Hilangnya memang nggak posting aja kan, bukan karena hilang. Udah nggak posting. Mungkin kuotanya habis. Oh, kuotanya habis. Udah nggak bisa beli lagi. Ini kapan Dan di postnya nih? tanggal 14 Januari. 14 Januari minggu kemarin ya. Masih hangat. Iya, cukup hangat. Ini apa aja Dan yang diambil nih data-datanya? Jadi di post ini sebenarnya yang kayak preview datanya itu. Preview, oke. Dia ngasih tahu data yang mereka ambil itu kayak beberapa data internal gitu, data karyawan dan lain-lain gitu. Dan di post ini juga mereka menunjukkan 15 hari lagi untuk merilis semua data-data yang dikasih waktu ya. Iya. Ya mungkin mereka ngasih minta imbalan atau something gitu. Ada ini. Countdown 15 hari lagi. Ada ini itu permintaannya price. Price-nya berapa? 11,69 BTC. Bandung. 11,69 bukan dong. Oh, bukan. 11,69 BTC itu 642 juta sekarang. Buset, ya hampir 1 M ya, setengah M ya. Untuk menyelamatkan data-data internal mereka harus bayar, KAI harus bayar 650 turun juta. ya BTC ya. Bayangin aja dulu kemarin. Dulu bisa berapa M itu? Ya 11. Tapi kalau sekarang dicek website KAI-nya aman gak sih? Harusnya aman ya. Maksudnya nggak ada, masih bisa diakses gitu ya. Ya, karena bukan websitenya. Bukan websitenya. Oh, si datanya ya. Ya, bukan DDoS, bukan device atau tapi datanya aja yang
katanya bocor. Katanya ini masih klaim ya. Ya, Klaim dari si hackernya ya. Karena kan sebelumnya juga ada yang kayak katanya data bocor, Iya. tapi data yang bocor itu ternyata kayak bisa ya kita sendiri bisa lihat gitu dan itu dibuka secara Memang publik. data yang umum mungkin ya. Jadi kayak bukan yang diklaim personal. aja, wah data ini kita dapat entah dari somewhere yang mungkin ada orang Padahal Betul. memang open source aja ya. Padahal emang ya datanya itu publik gitu dan iya. sifatnya itu ya umum. Iya. Semoga data ke AI ini sifatnya itu umum. Tapi emang banyak ya yang bisa dikatakan atau bisa dibilang kalau memang ini beneran terjadi itu sangat disayangkan. Karena udah sering juga ya. Ya, karena kan KAI itu kalau nggak salah udah beberapa bulan terakhir udah mengimplementasi face recognition. Ya, betul. Di kan? ketika kita masuk Iya, mau check-in masuk atau peronnya stasiun, kan. ya. Iya, mau masuk peron kan harus. artinya wajah kita Nah itu tersebar. kita kan nggak tahu ya. Iya, semoga tidak ya. Iya, maksudnya kan kalau misal itu kesebar dengan ada informasi yang mungkin mereka punya juga. Ini kalau beneran bocor ya, itu kan bisa dimanfaatin, ya kan? Pinjol. Salah satunya pinjol dan itu tentunya akan sangat merugikan kita sebagai pengguna atau yang sering menggunakan transportasi kereta. Iya. Gitu. Kamu sendiri udah mengaktifkan face Aku udah. recognition? Iya. Beberapa kali aku naik kereta terus aku udah daftarin aja biar gampang Iya. dan ternyata seamless gitu. Iya, aku juga udah. Dan Enak memang cepat gitu dibandingkan kita harus ngasihin KTP segala macem. Cuman dengan isu yang ada sekarang, pendapatmu gimana? Untuk orang yang udah mendaftarkan wajahnya ya. Gimana Den? ya kalau emang benar ya khawatir gitu atau ya khawatir disalahgunakan dan semacamnya gitu. Betul. Iya, aku juga sih lebih ke arah takutnya nanti wajahnya dipakai entah mungkin pinjol atau deepfake gitu ya. Di wajah kita diganti Seolah-olah iya wajah seolah-olah kita kayak mungkin aja bisa aja dia video call orang tua kita tapi ternyata pakai deepfake seakan-akan kita minta uang segala macam. Minta pulsa ya kan. Mama minta pulsa. Masih gitu. ada ya minta pulsa. Ini kayaknya. sekarang mungkin Minta GoPay kayaknya. minta kuota. Minta Bitcoin. Buat buka Facebook. Buat buka Facebook. Iya sih. Facebook mini lagi. Dan kalau misal kita lihat ya dari beberapa berita yang mungkin berseliweran. Iya, di media mainstream ya. Ya di media mainstream itu ya tentunya biasanya suka ada klarifikasi. Klarifikasi. Dari pihak-pihak yang mungkin dalam tanda kutip mungkin bertanggung jawab gitu atas kejadian ini. Dan kalau kita lihat dari salah satu artikel ya dari Tempo. Dari Tempo, kredibel ini. Nah, itu Vice President Public Relation PT KAI ya. Pak Joni Martinus membantah jika perusahaan terkena serangan cyber. Dapat kami pastikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa data KAI yang bocor seperti yang dinarasikan. Iya. Jadi sehari setelah akun Twitter yang tadi ya itu kayak mungkin memposting dan mengklaim ya karena saat ini kan belum pasti ya. Mengklaim kalau data dari PT KAI ini udah didapat, nah itu belum pasti gitu. Ya semoga nggak beneran bocor. Ya, semoga hanya klaim. Ya, semoga Karena hanya betul klaim. sih bisa jadi juga mereka sebenarnya melakukan scamming. Jadi kayak pura-pura datanya kita sudah tangkap, kita sudah ambil. Terus biar KAI-nya ngirim uang gitu kan. Ternyata bohong kan bisa juga kan seperti itu, bisa juga. Tapi bisa juga sebaliknya. Kita nggak tahu ya Beneran maksudnya yang beneran terjadi itu seperti apa. Kita yang paling penting sekarang itu ya kita percayakan saja sama emang pihak-pihak yang mungkin punya kapasitas ya untuk mungkin menjawab atau mungkin menanggapi berita yang emang sedang dibahas di mana-mana gitu. Karena
ya data yang disimpan atau yang berada di PT KAI ini itu kayak yang tadi kayak face recognition, kemudian data-data informasi yang harusnya itu cukup kita aja yang tahu gitu. Betul. Dan ya apa namanya, toh sebenarnya dari KAI-nya sendiri pun memang sampai sekarang masih akan terus meningkatkan keamanannya. Ya semoga ini diinvestigasi dengan benar, dengan tepat, dan ya data kita aman lah ya. Ya udah sehat-sehat lah ya untuk developernya ya, engineer-engineernya. Ya semoga harapan apa ya? Ya kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sering ya pakai apa namanya? Pakai layanan kereta api karena biasanya ya biasanya kan kalau pakai kereta api itu mudik. Ya oke. Ya mau mudik kan karena untuk tempat tinggal dekat, jadi nggak perlu pakai kereta lokal juga ya. Dia kalau pakai kereta itu setahun sekali mungkin. Itu pun kadang kalau memang mepet ya naiknya travel gitu kan. Jarang-jarang gitu ya kalau pakai kereta jadi sekarang aku belum kayak mengaktifkan ya face recognition yang emang sudah ditawarkan oleh PT Kereta Api Indonesia atau disingkat KAI. Gitu. Ya semoga nggak terulang lagi ya. Sekarang dulu kan kabarnya IndiHome, My Pertamina, sekarang KAI. Ya semoga KPU juga kalau nggak salah. Oh iya. Hobi banget ya. Nggak tahu nih ini nyerang plat merah ya. Ya semoga nggak terulang lagi lah dan jadi bahan evaluasi buat perusahaan-perusahaan lainnya supaya tetap menjaga. Bisa bisa jadi aman. Bahan perhatian mungkin capres-capres selanjutnya. Betul, untuk meningkatkan apa? Keamanan ya. Betul. Iya, siber. Ya, cocok. Oke, jadi mungkin itu sedikit tanggapan dari kita bertiga ya terkait mungkin yang terjadi di PT Kereta Api Indonesia atau disingkat KAI. Ya, jadi ya semoga kedepannya bisa diminimalisir. Ya, amin. Kejadian seperti ini. Lanjut. Nah, ini kita mulai masuk nih. Kita masuk yang beneran. AI yang beneran. Kalau tadi kan KAI. Kalau ini GAI. Galaxy. Apa tuh? Galaxy AI. Oke, mantap. Galaxy GAI sama KAI. Oke. Jadi ada apa ini Pak? GAI. Galaxy. Apa nih? AI is here. Jadi di minggu kemarin Samsung ngadain acara Samsung Unpack ya. Acara tahunannya mereka lah untuk ngeluncurin HP baru, biasanya HP flagship baru. Terus buat software dan segala macam service-service mereka gitu. Nah, ada beberapa update. Yang pertama adalah si HP flagshipnya sekarang sudah ada yang terbaru. Samsung Galaxy S24 ya. Ada yang 24, ada yang 24 Plus, 24 Ultra gitu ya. Nggak ada Pro Max nggak ada Pro Max Ultra. Beda universe. Beda universe. Ini cuma sampai Ultra gitu ya. Nah, si Galaxy S24 ini ada yang unik sebenarnya. Coba kita lihat desainnya ya. Ada nggak di situ? Desainnya itu kayak gini. Desain yang S24. Ini cakep. Jadi yang uniknya adalah kalau yang S24 Ultra ini ya biasalah boxy, ya pakai chip yang terbaru bla 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 ya begitulah ya. Cuman yang unik adalah yang S24-nya Pak, yang S24 sama S24 Plus itu tuh? Dia mirip iPhone Pak. Kok bisa? Jadi dia nggak boxy seperti Samsung biasanya, jadi lengkungannya tuh jadi mirip iPhone. Nggak tahu ini kenapa ke iPhone-iPhonean ya ini ya. Mungkin ini aku nggak tahu ya. Mungkin memang lebih cantik kayak gitu ya. Mungkin yang pengen dikejar sama Samsung ini itu lebih ke apa ya? Compact. Karena kalau kita lihat kan beberapa produk iPhone yang terbaru ya, itu kan punya desain yang compact, yang enak digenggaman gitu dibandingkan dengan iPhone sebelumnya yang mungkin ya banyak dari review-review terkait desainnya itu kayak kurang gitu. Ya mungkin biar lebih refresh aja kali ya gitu. Desainnya. Dan kalau dilihat kan sebenarnya desain-desain HP yang seperti ini itu kan sebenarnya udah ada dari dulu. Cuman emang ditinggalkan tapi coba diadaptasi lagi gitu. Iya. Makanya mungkin ketika ini diadaptasi oleh Apple kembali di iPhone-nya, kemudian
berikutnya diadaptasi oleh Samsung itu seakan-akan seperti Samsung meniru. Ya. Karena kalau kita lihat juga dari konfigurasi kamera, beda ya, konfigurasi port dan lain sebagainya, apalagi konfigurasi antenanya kalau kita lihat di sini itu agak sedikit berbeda juga. Bahkan ya beda aja udah. Ya sebenarnya masih apa ya? Bahasa desain atau identitas Samsungnya masih Samsung kental, ya, masih Samsung. Hanya beda ini radius cornernya aja ya. Corner radius berapa pixel ini? Wah nggak tahu saya. 16 Bukan anak desain saya. Ya itu paling yang beda lagi adalah dari sisi chipsetnya aja sih. Dia sekarang udah pakai Snapdragon 8 generasi 3. Jadi yang paling terbaru. Sebelumnya itu Gen 2 kalau salah. Betul, sebelumnya Gen 2. Tapi ya biasanya di Asia Tenggara kita itu dapatnya yang Exynos. Ya. Betul. Kalau di luar itu baru dapat yang Snapdragon. Iya, Snapdragon. Gak tahu kenapa. Apakah kita pasar eksperimen apa gimana ya? Tapi bagus juga kan Exynos kan. Ya nggak bisa dianggap remeh juga soalnya. Iya, bagus juga sih. Exynos itu juga kan dari Samsungnya sendiri chipsetnya mereka sendiri. Yang dikembangin sama mereka kan. Betul. Jadi mungkin dengan Exynos ini ada beberapa yang ya walaupun Snapdragon udah secanggih itu ya mungkin ada beberapa yang belum bisa di cover. Oke, tapi ya dari sisi hardware sih sebenarnya ya monoton sih. Itu lagi nggak banyak yang berubah. Ya, biasa. Paling ya improvement. Ya paling ya itu doang. Kameranya upgrade, chipsetnya upgrade, desainnya upgrade. Tapi GAI. Yang menarik adalah itu GAI. Galaxy AI. Kenapa ini menarik? Den, silakan. Kenapa Coba. Jadi Galaxy AI ini mungkin apa ya? Mungkin bukan yang pertama mengimplementasi AI secara built-in di smartphone gitu. Mungkin sebelumnya ada Pixel yang kemarin. Betul. Ini juga yang dari Samsung, mungkin dari Samsungnya pertama gitu, Galaxy AI. Dan kalau di beberapa sumber si Galaxy AI ini bisa jatuh. Jadi si Galaxy AI ini base-nya sama, kurang lebih sama. Iya, sebenarnya sama sih. Dari Gemini Nano. Ah iya, dia sudah include ya di dalamnya ya. Built-in ya. Di dalam smartphone-nya. Smartphone-nya Gemini Nano. Dan karena ini built-in jadi apa ya? Nggak bisa di apa ya? Yang generasi sebelumnya nggak bisa. Ya. Maksudnya meski ada upgrade dari One UI-nya nggak bisa ke bawah gitu si fitur ini karena emang built-in. Dan didukung oleh prosesornya sendiri yang ada apa ya? NPU atau NPU apa sih? Neural Processing Unit. Nah, ini baru lagi saya taunya CPU, GPU, TPU, tensor. Sekarang ada NPU ya. NPU. Ada nanti ini juga TPS. itu beda. Beda ya. Nah, ya itu si Galaxy menarik banget dan banyak fitur-fitur di dalamnya. Apa aja kira-kira? Oke. Ada yang pertama, tapi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya ya mayoritas benar tadi udah ada di Pixel juga sih sebenarnya ya. Karena si Gemini Nano-nya cuman karena ini ada di Samsung jadi mereka brandingnya adalah Galaxy AI. Betul. Padahal ini fitur yang udah ada juga. Biasanya ya kalau ditemuin mereka itu emang mungkin pakai si Gemini. Iya. Tapi mereka itu kadang kayak melakukan sedikit tweak. Iya ada tweaknya. Sehingga bisa diintegrasikan dengan baik di HP-HP Samsung. Iya. Contoh ya, misal di Samsung itu kan ada kayak tombol untuk kita manggil Bixby. Nah itu untuk kita integrasikan langsung kalau nggak di-tweak itu tentu bakal sulit. Nah makanya Samsung ini coba mungkin di-tweak dikit-dikit dan nggak menutup kemungkinan si Galaxy AI ini yang emang dasarnya adalah Gemini itu diimprove gitu mungkin dari hasil pencariannya, kemampuannya untuk berinteraksi dan lain sebagainya itu jadi mungkin diimprove ke Samsungan ya. Ya walaupun emang base-nya sama gitu dan sekarang pun sebenarnya kalau kita lihat generatif AI yang ada sekarang yang biasanya kita pakai ya base-nya juga GPT. Betul. Sama kan sebenarnya. Base-nya adalah GPT. Iya, modelnya GPT kan. Nah, mungkin kasusnya itu sama seperti yang ada di Samsung atau yang di Galaxy AI ini, cuman emang banyak disesuaikan sehingga performanya itu akan jauh lebih efisien. Iya. Betul.
Coba kita bedah ya. Fitur-fitur yang sebenarnya udah ada, yaitu Photo Assist. Foto Assist itu, iya sebenarnya ini sudah dikenalkan sama Google di Google Photos. Di Google Photos kita bisa kasih marka terus kita arsir terus kita pindahin objeknya. Ini udah diperkenalkan di tahun kemarin ya Den ya. Iya, di Google I.O. ya. Terus juga Note Assist. Nih Note Assist ini ya intinya adalah dari catatan yang udah kita bikin terus disamariin sama dia. Nggak tahu ini di Google udah ada belum ya? Ada kemarin juga di Pixel itu. Iya di Pixel udah ada summarize. Tapi ini versi aplikasinya si Samsung ya. Samsung Note ya. Terus juga ada Live Translate. Ini juga di Pixel udah ada nih. Dimana kita bisa nelpon sama orang asing misalnya. Tapi nanti langsung ke translate gitu ya. Misalkan di sini orang asingnya adalah pakai bahasa Spanish, kita English. Kita bisa ngomong pakai bahasa ibu kita, cuma nanti ke translate sama si Pixel, si Live Translate-nya ini. Nah, tapi mungkin yang baru dari si Google-nya adalah Circle to Search. Ini mungkin teman-teman udah pernah lihat ya iklan-iklan di TV, karena sudah ada juga di mana kita bisa kalau kita mau cari sesuatu kita tinggal lingkarin aja si objeknya, terus nanti dia akan image recognition terus ngasih beberapa suggestion. Image lah atau shopping lah atau artikel lah gitu dari si Google-nya. Dan sebenarnya gitu. Circle to Search ini kan kalau aku lihat ya itu kan mirip-mirip kayak search with image ya. Betul. Google Lens. Iya, di Google Lens juga udah ada. Kalau di Pixel kan kita bisa kalau di Pixel tuh kita tinggal tekan Google-nya terus nanti ada apa sih di layar ini? Nah itu tuh sebenarnya udah ada, tapi itu masih keseluruhan layar. Ada apa sih di layar ini gitu? Nanti dia akan deteksi ada apa di layar ini. Nah sekarang cuman bedanya adalah kita bisa lebih spesifik. Oh ini objeknya gitu aja sih sebenarnya. Teknologinya sebenarnya udah ada sih. Udah. Ya. Cuman emang dari segi kemampuan AI-nya aja mungkin ya yang ditingkatkan gitu. Dan kamu jadi pengen beli ini enggak? Galaxy 24. Kamu kan baru beli iPhone ya? Waduh. Kenapa dibongkar di sini? Saya lebih tertarik Pixelnya sih. Pixelnya. Iya, kenapa? Karena itu HP-nya Google, pasti fitur-fitur terbarunya tuh ada di mereka duluan gitu. Kayak tampilannya standar. Saya lebih suka yang gitu, vanilla gitu. Vanilla Android. Iya, vanilla Android yang memang khusus dari Google-nya. Stok Android ya, stok Android. Itu lebih clean aja. Kalau Samsung kan pakai One UI ya. Banyak berarti aplikasi kamu yang Samsung. Enggak, saya lebih nggak suka interface-nya aja. Banyak aplikasi yang menurut saya nggak perlu. Setting-settingnya juga terlalu banyak. Saya lebih suka yang simple gitu. Sama sih, aku juga pengennya Pixel. Cuman belum resmi nih. Tapi kalau dikasihnya Samsung ya. Ya udah sih. Apalagi Galaxy 24 ya. Wah kalau S24 sih boleh sih. Kalau dikasih ya. Kalau beli sih kayaknya mikir-mikir. Dan ya tentunya salah satu hal atau yang umum biasanya kalau produk-produk smartphone itu biasanya terkait performa gaming. Oh iya. Nah di Galaxy 24 ini itu ada mungkin teman-teman yang nonton saat ini itu suka ada atau pernah lihat meme yang RTX on, RTX off. Nah di Galaxy S24 ini itu nanti sudah mengimplementasi RTX mungkin ya kalau di PC ya. Cuman emang kalau di mobile itu dia beda tapi emang teknologinya itu mirip-mirip. Karena kan kalau di smartphone itu kan dia pakai CPU mobile ya. Yang artinya tentu ada batasan-batasan yang emang harus mau nggak mau harus harus diikutin gitu. Jadi seperti apa yang beda Pak dari CRT ini? Ya mungkin dari segi kualitas nggak bakal sebagus seperti kalau misal kita di PC. Karena kan kalau kita di PC itu kan kayak kelihatan banget ya cahayanya, kemudian pantulan dan lain sebagainya itu kelihatan banget. Cuman kalau di smartphone mungkin itu emang ada bagian-bagian yang dikurangin.
harusnya RT itu ray tracing ya atau Iya, ray tracing. Ray tracing. Jadi lebih bagus apa gimana? Lebih bagus. ya grafiknya lebih Grafiknya realistik. Realistik. Oke. Oke, dan kalau kita lihat mau coba pre-order. Wah. Kamu mau pre-order langsung live nih? Kita lihat harganya aja gitu. Nah, ini baru kita buka udah 10 juta nih. Bentar. Cicilan? Enggak boleh. Ini tapi kok langsung S24 Ultra ya? Apa? Ya kan Ya. harusnya bisa ini. Enggak bisa ya, harus Mana itu Ultra. otomatis? Bisa dipilih di atas tuh. Oh itu kamu belinya yang itu. Bisa. Kenapa nggak ultra aja? Dompet Coba lihat kita duitnya. belum Ultra. Tapi murah loh. Kalau yang biasa ya. Yang biasa tuh. Nah ini desainnya mirip iPhone kan? Ya, iPhone Membulat. ini Yang 8 ke bawah. 8 ya. ke bawah. Ya kayak gitulah. Harganya berapa itu? Kalau yang S24 biasa 13. Oh 13 mah mahal dong. 14-an lah. Ya 14. Kalau Itu yang- belum sama delivery, pajak gitu-gitu loh. Tapi harusnya di masa pre-order ini banyak cashback sama diskon. Iya. Oh iya deng. Atau bisa aja kita beli HP-nya itu dikasih apa kan? Biasanya suka gitu kan. Oh iya ada bandel-bandelnya gitu ya. Iya. Nah, ini kalau yang 24 plus 16 juta. Itu 17. langsung Kalau nggak salah bonusnya itu 256. sekarang itu beli yang 512 tapi harganya yang 256. Oh itu coret tuh, tuh. Iya. Daripada beli yang 256 mending yang 512 tuh. Iya. Nih, desainnya nih bagus nih. Cakep sih. Ember. Oh iya dan dia ini ke iPhone yang lainnya adalah pakai titanium yang Iya. 24 Ultra. Iya, yang ultranya itu pakai titan. Iya, gara-gara kemarin titanium sekarang pakai titanium juga. Nanti lama-lama HP lain juga titanium. Iya. Nah, ini nih gede. Kurang 67. Oke, beli ayo. Check out. Segera hadir. Oh, belum. Ya, Kalau yang ultra kayaknya bisa deh. Tadi tombol. oh iya bisa deh. Pre-order. Ya udah, Pre-order, bro. klik. Bentar Masukin itunya kartu kreditnya ya. Bentar, izin istri dulu. Mungkin istri saya yang lagi menonton video ini. Mending ditelepon ayo buka HP-nya. Apakah saya bisa melakukan pre-order? Ya nggak apa-apa nanti istri yang pakai gitu. Iya. Mahal bro. Mahal mending beli ini Xiaomi. Iya. Mending Infinix. Itu kayak kita lagi ngomongin Samsung nih di sini ya. Mungkin teman-teman ya. Itu Xiaomi. Jangan dianggap remeh. Iya. Iya. maksud- Bagus Infinix sudah mulai bagus. Iya, Iya. bagus. Nah, kita sudah selesai dengan bahas Samsung. Ngomong-ngomong soal istri, Apa? Nah, Tiba-tiba ngomong. istri itu kan kadang suka kita beliin cincin. Ya. Identiknya dengan cincin. Ya. Nah, Samsung juga mengeluarkan cincin berteknologi. Namanya Samsung Smart Ring. Apalagi nih? Tapi ini dia belum resmi ya. Masih teaser. Dia tuh teaser. Masih Jadi teaser. ketika di acara kemarin tuh di akhir tuh dia nampilin ini ada kayak ring gitu. Black hole. Iya kayak black hole ya itu kalau Kayaknya dilihat black ya. hole kan. Kalau kita lihat. Jadi intinya dia adalah sebuah cincin, dia bisa nge-track detak jantung kita, heart rate, kesehatan tidur, sleep time gitu-gitulah, suhu badan, suhu apa ya, suhu aktivitas kebugaran gitu-gitulah. Pokoknya tentang healthiness gitu. Tapi ini nggak tahu nih harganya berapa, di launching kapan. Tebak. Harganya kira-kira Kayaknya 5 di atas 2 lah. Ya tebak di atas 2 Mungkin bisa aja 112 juta. 4 juta. Hah? Mungkin 4 juta. Malan. Berapa 3 kira-kira? juta. 3 juta. Nah, kalau kamu berapa, Den? Nanti kita bahas di DevTalk Iya. yang seri 102. Waduh, mungkin. jauh banget tuh Ya tahun kan kalau 2000 misalnya 2000 kan ini berapa. baru teaser kan. Iya. Belum ada produk prototipe-nya kan. Bisa aja gitu. Nanti kita bahas lagi ternyata siapa nih yang benar gitu. Nah, kalau kamu Kayak 10.000 pertama. 299 lah. 299. 3 juta dong. Iya, enggak apa-apa tapi 99. Oh ya udah. Ya lebih akurat dia nanti. Iya kan Samsung kan biasa berarti aku Semua 399. itu. Semua brand itu kayak gitu. 399. Kalau kamu? Saya 199. 2 juta lah kira-kira. Oke, jadi siapa yang nanti mungkin teman-teman juga ingin menebak harga dari Smart Ring punyanya Samsung ya walaupun Iya. masih teaser ya. Bedanya ini mungkin nggak keluar dari sumur ya. Ring. Iya. Oh. Nggak keluar dari sumur. Tapi emang Smart Ring ini mungkin akan menjanjikan apa ya? Sebuah pengalaman yang bisa dibilang menarik ya untuk Iya. kita yang pengen benar-benar
men-tracking tubuh kita itu seperti apa secara real time terus menerus. Karena kalau sekarang itu kan kalau kita pengen kayak gitu kita harus pakai smart band. Iya, biasanya smart band, smartwatch gitu ya. Dan kalau kita pakai smart band itu kan agak risih ya. Harus dipakai terus gitu. Iya, Mandi dipakai, tidur dipakai untuk sekedar ya walaupun emang hasil yang dikasih ke kita itu ya emang bagus gitu. Cuman emang bangun tidur gatal ya kan, habis bekerja apalagi kalau habis olahraga keringetan, ini kan susah ya. Mungkin kita bisa pakai smart ring ini, tapi nggak tahu ini bisa dijadiin ini nggak mas kawin. Nah, wah itu baru mau tanya itu. Nggak tahu sih itu gimana kedua belah pihak kayaknya. Ini dengan seperangkat Samsung Smart Ring gitu. Tapi harganya juga mahal kan, setara tapi kan 10, ini 5 gram, 6 gram lumayan. Tapi kan bukan emas. Emang harus emas? Tapi bisa aja buat cowok Mas. Ya paling buat cowoknya lah. Ini atau enggak buat ini aja souvenir pernikahan. Waduh. Ya kan bisa aja kan. Bayangin kalau 100 tamu kamu bisa 300 juta lebih. Buat gitu. Ini door prize. Ya kalau ada kan kalau door prize ngasih door prize. Ya kecuali kalau kamu Crazy Rich ASEAN, Crazy Rich Soreang gitu kan. Bisa aja. Crazy Rich Arjasari itu bisa aja. Kalau level komplek bukan Crazy Rich. Nah ya anyway, ya ini salah satu produk yang bakal ditunggu-tunggu ya, karena akan menawarkan pengalaman yang unik. Dalam sisi tapi yang teknologi. aku pertanyakan adalah dari size-nya Pak. Karena kan oke lah mungkin nanti ada varian size-nya, tapi kan kita mungkin bisa berkembang ya. Mungkin kita jadi bertambah berat badannya. Apakah nanti jadi susah dilepas gitu kan? Kita cuman beli satu nih untuk satu ukuran. Kalau badan kita melebar, nanti kan si ringnya juga susah dibukanya, cabut pasangnya susah. Tebakanku itu si ring ini itu bakal dalam tanda kutip fleksibel, di mana dia itu bisa menyesuaikan bentuk jari kita. Harusnya sih ya. Tapi sebenarnya kontradiktif juga. Masa beli cincin kesehatan melebar? Iya. Oh iya juga sih. Harusnya justru kalau udah melebar ya di situ ya. Mungkin melebar karena pertumbuhan kita umur. Kan biasanya kan kalau kita umur masih 15-an kecil kan, ketika udah tumbuh gede pas udah balik kan, dua-dua misalkan jadi makin tinggi besar kan. Iya. Bukan karena lemak, bukan. Karena pertumbuhan tulang kan bisa jadi makin besar juga. Jadi seperti itu. Ya kita tunggu aja. Kita tunggulah, kita tunggu. Mungkin yang menarik kita tunggu itu adalah produk prototipe-nya. Ya seenggaknya bisa kita lihat bentuknya kayak gimana sih, worth it gak sih gitu ya harga karena segitu. Misal nih cincin menawarkan pengalaman yang mungkin enak gitu untuk kita men-tracking, tapi ukurannya segede gini kan. Wah kan susah. Tapi ngomong-ngomong itu di charge nggak nanti? Nah itu dia. Wireless. Pasti di charge. Ya? Atau mungkin baterai jam yang ini solar ABC. Atau solar mungkin. Dipanasin. Bisa jadi harus panas-panasin nih yang mungkin tinggal kalau di charger mau nggak mau dia harus ini sih. Harusnya wireless charging ditaruh ada tempatnya. Iya, karena kalau misal dia udah pakai port, masa gini kita pakai power bank gitu. Iya, kita gini di jalan gitu kan. Ya Allah ngapain. Ya itu mungkin ya nggak enaknya teknologi ya kalau misal masih pakai mungkin baterai yang konvensional mungkin ya kan, yang harus bisa banget jadi yang bulat putih pipih itu ya. Iya. Baterai jam bisa jadi. Ya kita tunggu aja, semoga nggak mengecewakan. Iya. Karena kan ini teasernya itu ditampilkan di acara yang mungkin spektakuler ya sebutnya ya, di Samsung, di acaranya Samsung apalagi. Semoga ini nggak mengecewakan gitu. Nah, gimana? Apa? Ya, lanjut aja. Ngomong-ngomong soal apa? Ring, cincin. Cincin itu kan ditaruhnya di jari manis. Nah ini ada yang manis-manis nih. Apa? Yaitu kelinci. Enggak juga. Apa dagingnya manis atau apa? Kelinci itu logo Playboy loh. Oh iya ya? Iya. Ngomong-ngomong soal cincin, suka ngasih cincin ke cewek-cewek. Nah Playboy ya. Nah, logo Playboy kan kelinci. Ini ada yang baru nih dari kelinci atau
dia ada perusahaan atau apa ya, produk namanya Rabbit. Benar. Dia perusahaan ini mengeluarkan produk namanya Rabbit R1. Kayak motor ya? F1 itu. Ada R1 juga. Ada R1, ada. F1 mobil. R1. Jadi Rabbit R1 ini adalah sebuah gadget, disebutnya sih kayak pocket companion gitu. Jadi gadgetnya tuh dia bukan HP, bukan juga kayak komputer pada umumnya. Dia lebih ke, dia punya interface yang memang semuanya tuh tentang AI gitu, pakai NLP. Nah, dia salah satunya punya push to talk button. Jadi kalau kita mau berinteraksi sama dia, kita ngomong, Hi Rabbit apa gitu. Aku lupa namanya apa. Nolep ya kalau orang yang pakai. Iya, jadi dia berinteraksi kan harusnya sama orang beneran ya. Nah itu makanya dia tuh kayak AI in your pocket lah gitu. Dia bisa pakai push to talk button atau bisa pakai keyboard juga, ada di sana virtual keyboardnya ada. Tapi kayaknya nggak asing ya. Kayaknya kita pernah bahas dulu. Dulu apa sih dulu? Dulu itu kayaknya pernah ada ya. AI Pin. Oh AI Pin. Ya itu yang dari Tesla ya? Bukan. Bukan. Kok tes? Bukan. Oh itu produk baru juga. Iya kayak Rabbit ini. Mirip-mirip lah ya. Cuman kalau yang Pin itu kayaknya interaksinya nggak bakal sebanyak ini. Iya. Karena kecil juga kan pasti. Iya lebih kecil. Kompetisinya juga terbatas. Iya. Kalau ini kan nggak ada push to talk. Iya betul, push to talk. Dia punya mic-nya juga, far field mic. Bisa diisi micro SIM. Oh iya, dia punya SIM card. Pakai USB-C. Dia punya kamera, kalau kita lihat tadi di itunya, ya 360. Dia 360 rotational eye, dia bisa ke depan bisa ke belakang. Sama ada scroll wheel-nya. Kalau tadi kita lihat di mana? Di desainnya tuh ada wheel-nya. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan? Jadi dia tuh sebenarnya ada telepon. Dia pakai namanya LAM. Mungkin dia ini versi lain dari LLM. Kalau LLM itu large language model yang biasa dipakai generative AI. Dia tuh diadopsi dengan LAM, large action model. Jadi kita berinteraksinya pakai NLP, pakai suara, pakai keyboard, pakai teks, terus dia melakukan action terhadap itu. Misalnya kita bisa nanya pertanyaan seperti AI chatbot pada umumnya. Kita bisa booking makanan, misalkan kita mau booking pizza di Pizza Hut gitu. Dengan ukuran segini gini, itu bisa langsung. Tanpa kita harus pilih dulu makanannya. Kita tinggal ngomong aja, nanti tinggal di-confirm bayar. Kita bisa booking trip, misalkan pesawat atau rental mobil. Langsung. Atau kita juga dengan kameranya bisa computer vision. Kita ngelihat nih misalkan, di sini ada objek ini, nanti dia melakukan sesuatu gitu. Ya gitu-gitulah sebenarnya. Berarti cocok untuk mereka yang gak mau ribet. Ya. Betul. Misal, ini kan kalau kita lihat orang-orang mau makan siang apa nih? Grab ya kan? Makan apa nih? Seblak, gacoan atau apa ya kan? Batagor, bebek, ya kan? Pusing ya kan? Bingung milih makanan. Gitu. Kita kasih tahu dia aja, makanan yang cocok untuk aku lagi diet. Gak boleh makan ini. Ini di order. Langsung dipilih. Iya, tinggal confirm. Iya, bayar. Menarik. Enggak sih. Karena kenapa? Terlalu ini apa ya? Belum butuh sih buat apa juga. Kita masih bisa pakai pakai Google Assistant. ChatGPT masih oke. Ya aku lebih cocok pakai itu aja sih daripada harus punya gadget baru gitu kan ditaruh di saku. Udah ada HP, udah ada dompet, udah ada ini. Terlalu banyak yang dibawa. Terlalu banyak. Mungkin pada kenyataannya nanti kayak malah apa ya? Mungkin lebih ribet gitu. Iya, malah jadi bukan membantu ya. Kayak pesan makanan, mending kita lihat makanannya gitu. Di Grab langsung. Ini kayak gimana sih deskripsinya, ada apa aja gitu. Lebih enak itu. Ya mungkin ini inovasi. Betul, aja. Namanya inovasi yang bagus. Dan tentunya inovasi seperti ini kan sebenarnya bisa jadi pondasi untuk inovasi yang akan lebih advance lagi gitu ya kan. Betul. Mungkin kedepannya dia akan jadi asisten pribadi kita kayak Tony Stark punya. Bisa jadi. Yang lebih personal. Iya, yang emang bener-bener lebih personal, yang emang bisa kita
suruh dia ngapain gitu. Bisa jadi. Kedepannya akan seperti itu. Bagus lah, ini inovasi yang bagus. Dia klaimnya adalah dia teenage engineering. Apa itu? Gak tahu, mungkin Apa engineer-nya masih muda? Iya, kayaknya kayak gitu. Teenage engineering. Teen engineering gitu atau teenage engineering, pokoknya yang memang di develop sama anak muda lah gitu. Berarti paham sama nih boomer. sama keresahan sama Iya anak muda betul, nih. makanya mereka orang anak muda tuh bingung cari Mental makan apa. health ya kan yang kayak gitu ya. Harusnya sih. Anxiety ya kan. Wah, Gemini. Enggak, itu tadi Gemini Nano. Oke. Nah, jadi itu produk ini nama produknya itu R1 dari perusahaan Rabbit. Betul. Atau Rabbit Nama R1. produknya Rabbit R1. Oh iya. Iya. Kita tunggu aja ya. Ya nggak tahu sih siapa yang mau beli. Nggak tahu, Iya, nanti tapi- mungkin ada yang sudah coba. Ya, tapi pasti ada target market ada atas aja. sendiri. Ini Pasti masih ada pre-order sih by the way. Masih pre-order Nanti ya. kita coba kalau misal ada video di YouTube mungkin ya itu bisa. Hands-on kita- gitu kan, hands-on. first impression kita akan lihat. Mungkin dia baru pertama kali dia nyalain langsung wah ya langsung. Nah, kan nggak tahu ya. Iya, kita nggak tahu. Karena masih produk pertama juga kan. Iya. Kita nggak tahu seperti apa, sematang apa gitu. Iya. Misal pas baru dinyalain, mau milih siapa untuk ikut TBI berikutnya. iya, kan? iya, Kita nggak tahu kan. Ini kadang kelinci ini ya, suka bikin. Kelinci percobaan. Oh iya benar, jadi percobaan. Kelinci percobaan. Tapi semoga bagus lah, kita respect lah ya. Ini inovasi yang bagus dari Rabbit ya. Dan kalau kita lihat di sini sih ini bukan dari produknya, ini kalau kita lihat ada karir mungkin si perusahaan Rabbit ini lagi mencari teman-teman yang mungkin tertarik ya, bergabung sebagai tim ada karir pengembang. ya. Iya, iya. Apply. Ada lowongan apa aja coba kita lihat. Coba Software kita lihat, engineer. kita lihat ada apa. Keren gini. Oh ini Oh, nih, banyak loh. open roles ini. Technical staff, Device platform. machine learning tuh, software Oh, engineer, mainin hardware bro. general application, resident apa? Resident now. Resident Evil. Tidak bisa Mungkin remote. ini nggak tahu sih ya. General application. Full time semuanya nih kalau teman-teman mau kerja di Los Angeles ya tuh. Iya. Dan nggak bisa remote ya. Bisa remote juga Ini ternyata kan ya. akhir-akhir ini ada yang rame tuh remote di Amerika. Kamu ikutin nggak? Enggak, aku enggak ikut. Ah, Siapa itu? Ikut. Ada di TikTok. Oh. Nggak- Ini bapak-bapak main TikTok gimana? Ya emang kenapa? Main Facebook harusnya. Iya juga ya. Iya, di Facebook juga rame soalnya. Tapi nggak dibaca Banyak di Facebook. meme, banyak. Masuk grup apa? Wah. Grup meme. kita ya Spill. meme Grup aja. meme. Meme. Spill. Mau Nyari-nyari meme di situ. Aku grup cuman dikit sih, nggak banyak. Karena jarang ikut organisasi. Iya. Kan kalau kamu kan banyak organisasi. Wah, iya. Organisasi. Ormas. Bukan, organisasi development. Oh iya. Iya betul. Bener. Ngomong-ngomong kamu yang- organisasi, Ada apa ini Bapak Dede organisasi? ada tools baru untuk mengorganisir. Organisasi, organisir ya. Masuk. Masuk. Ada, yaitu Notion Calendar. Oh, Apalagi? apa ini Notion Calendar? Yang saya tahu hanya Notion-nya aja. Nah, Notion Calendar apa? iya. Notion Calendar itu produk baru dari Notion. Mm-mm. Itu kalender. Oh, sangat menjawab. Jadi dia kalender untuk produk Notion. Ya, Gitu. lebih tepatnya ya produk kalender yang dikeluarkan Notion dan kelebihannya tentu bisa langsung terintegrasi langsung dengan Sama Notion. Notion-nya Gitu. ya. Bagi teman-teman yang terbiasa pakai Notion, ini sudah ada kalendernya untuk memudahkan melihat penjadwalan, Betul. task, organisir to do gitu-gitu Iya. ya. Betul. Jadi kan di Notion itu kayak ada apa ya? Feel untuk mengisi tanggal itu untuk Iya, do-nya ya, time apanya. atau apapun itu. Jadi ketika kita melihat kalendernya di Notion itu muncul apa aja deadline-nya atau apapun yang terintegrasi atau memiliki tanggal. Ini tampilannya ya. Sebenarnya ya mirip kayak kalender-kalender pada umumnya aja ya. Tapi yang enaknya itu ya kalau aku lihat dari halaman ini, si Notion itu kayak dia ingin menyelesaikan beberapa permasalahan yang biasanya kita temuin ketika kita pakai kalender yang umum. Oke, Kita apa? pakai misal kalau Google Calendar ya. Hmm. Di Google Calendar itu salah satu hal yang kadang bikin jengkel itu di bagian appointment slot.
Oh iya. Dari segi tampilannya ya kan itu kurang lah. Kurang. Nah si Notion ini itu kayak menawarkan hal yang mungkin akan bisa membantu kita untuk seperti itu. Contoh kalau kita lihat di sini ya, dia itu punya yang namanya built-in scheduling. Oh, biasanya kan kalau kita pakai Google Calendar, kalau nggak pakai appointment slot bawaan, kita pakainya yang di luar ya, kayak Calendly gitu-gitu, harus pakai third party. Sebenarnya kalender juga ada Google, Ada, cuman emang perlu ya, workspace, agak-agak langganan workspace. harus workspace dulu. Iya gitu. Kalau ini dia udah built-in scheduling. Ya, jadi misal ada tim kita yang aku pengen ngobrol dong, kamu ada jam kosong kapan? Kita tinggal kasih ini. Tapi dia integrate sama Google Calendar juga kan? Integrate itu, cakepnya itu. Cakepnya itu gitu. Dan dia juga itu mendukung zona waktu ya, walaupun ini juga ada di Google Calendar ya. Iya. Tapi kalau di Google Calendar itu harus masuk pengaturan. Oh, harus disetting lagi. Kalau ini kita bisa langsung milih. Oh, Jadi nggak perlu masuk pengaturan ini itu enggak gitu. Dan kalau kita lihat di sini ya modern design. Menarik sih. Desain Notion cakep sih. Ya. Kamu pakai Notion? Lagi mau migrasi ke Notion. Masya Allah. Kayaknya menarik gitu. Selama ini kan aku pakai catatan ya, kalau nggak Google Keep ya Microsoft OneNote. Oh iya. Cuman aku merasa ya simple betul. Langsung solusinya langsung gitu. Aku mau nulis langsung nulis. Cuman kayaknya kayak kurang terorganisir aja. Kalau Notion kan kita bisa atur-atur pakai template segala macam biar lebih menarik kan. Kayaknya aku mulai mau migrasi ke Notion ini. Ya. Dan yang menarik lagi, ini karena Notion-nya itu Notion kalendernya ini Notion. Jadi si Notion kalender ini itu bisa diintegrasikan dengan Notion Workspace. Karena di Workspace itu kan sebenarnya ada blok yang jenisnya itu kalender juga. Iya, kan? kalender view. Iya, kalendernya itu bisa kita integrasikan dengan Notion kalender. Jadi kalau misal kita mau planning atau mau retro or something, nah itu bisa langsung tuh kita taruh di Workspace kita. Jadi penjadwalannya itu terpusat melalui Google Calendar, yang mana Google Calendar ini terintegrasi juga dengan Google Calendar. Jadi sekali kita pencet nih sheet itu kebuat juga di Google Calendar. Oh gitu. Iya, menarik. Menarik. Ya, patut untuk dicoba nih. Ya. Nah, tapi yang saya sayangkan adalah ternyata ini aplikasinya berbeda ya. Jadi dia tidak built in di dalam Notion yang sekarang, tapi dia produk baru, aplikasi baru. Ya. Jadi ada Notion yang Notes, ada Notion Calendar. Okay. Makanya tadi salah satu fitur yang ditawarkan itu adalah fully integrated with your Notion Workspace, karena emang dia berada di dua tempat berbeda. Jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini juga enak banget kalau misal kita mau melakukan mau nandain, kita mau booking ruangan, kita mau lihat itu ruangan, bisa emang ya? Itu bisa langsung. Dikasih label gitu ya? Kasih label bisa gitu. Sebenarnya aku pengen nunjukin ya, cuman karena ada beberapa agenda yang nggak boleh ditunjukin, kelihatan dong. Jadi nggak bisa gitu. Jadi kurang lebih seperti ini, simple banget gitu. Menarik. Jadi kayak gitu. Dan kalau kita lihat lagi, nah ini bisa apa ini? To work with your favorite tools. Oh iya tuh dia Notion, Google Calendar, to arts nih. Art itu apa? Itu browser. Oh, buat browser. Mac sih. Itu cakep. Buat apa? Buat Mac. Iya. Oh, gitu. Dan menarik. kalau kita lihat lagi, nah tapi di sini sayang juga nih Pak nih. Apa tuh? Dia di mobilenya masih hanya baru support iPhone aja, App Yeah. Store aja, belum support yang Play Store, Android. Belum. Ya mungkin soon ya. Iya. Dalam waktu dekat harusnya sih support. Iya, menurutku ini salah satu hal yang normal ya. Karena biasanya kalau kita mau ngejar rilis itu biasanya ada yang salah satu. Iya. Karena mungkin dari sisi cepatnya mungkin bisa lebih cepat di App Store karena Iya. ya desainnya sama gitu iPhone, ya udah kita nggak usah bikin banyak orientasinya gitu. Kalau Samsung kan kalau Android kan yang HP ini ukurannya segini, yang HP ini ukurannya segini, beda-beda, jadi mungkin butuh waktu ya. Jadi ribet lah. Jadi ya. Jadi seperti itu. Pengen banget nunjukin preview dari si Notion Calendar ini, cuman ya ada mungkin banyak, next time lah.
jadwal-jadwal yang nggak bisa ditunjukin ya. Iya. Confidential. Confidential, Jadi sayang. ya. Mungkin teman-teman ini itu kalau nggak salah udah public release, jadi Udah ya? Iya, jadi bisa teman-teman di-download bisa sih, langsung ya. nyoba gitu. Langsung aja buka calendar.notion.so. Nanti di situ teman-teman akan diminta untuk mengintegrasi. Saya bukan mengintegrasi sih, tapi lebih ke login dengan Notion-nya. Jadi untuk loginnya itu ya pakai Notion. Dan Loginnya pakai Notion. Notion. Login Notion juga bisa pakai Google. Pakai Google, ya betul. Ya menarik sih kalau bisa integrate sama Google Calendar ya, karena kalau aku biasanya memang fully di Google Calendar. Iya. Jadi kalau ini bisa support itu bagus sih. Jadi seperti itu. Nice. Oke. Apa ada lagi yang akan kita bahas di DevTalk hari ini? Kayaknya itu aja, bener gak sih? Betul. Coba lihat, iya bener. Cuma itu aja. Siapa yang mau nutup? Kamu? Ya, Siapa? tutup. Tutup apa? Udah habis bahasan. Udah habis. Kita sudah bahas mulai dari KAI, KAI, GAI, GAI, NAI. REI, Notion ada AI-nya kan? REI, REI dulu. REI. Ring. Rabbit. Oh iya. Oh, Ring dulu. Iya, Rabbit dulu. Sama-sama. Kita bahas Rabbit. Iya, REI. Iya, kita bahas Notion Calendar. Ya, full lah ya. Mm-mm. Kita lihat semoga di seminggu ke depan ada topik-topik yang menarik Yang lagi. menarik. Betul. Semoga nggak AI melulu Ya, yang semoga lain lah nggak ya. AI terus Aduh. ya. Ya Bosan. semoga kita nggak bakal bahas terkait data bocor lagi. Ya, semoga tidak ada. Semoga tidak ada. Oke, jadi mungkin seperti itu ya bahasan untuk DevTalk episode yang ke-100. 10. 10. Baru 10, sabar atuh. Ya harus. Itu milestone baru 10. Mantap. Ya, setengahnya kita ada perayaan lah 10. Ya 10. Yal, ayo. Yal, episode 10 enggak ada ya udah. L apa? Kalau 10 L 10. Apa ya? Yang L10. LTN gak usah lah nanti aja lah. Jangan LL. Oke, jadi Baru seperti 10. itu. Masih awal-awal banget. Nggak boleh, kita itu harus ini ini kan Pencapaian. playlist baru gitu Oh, di boleh, coding, iya. ya kan. Respect lah, tepuk tangan di Harus kolom ya, komentar harus lah, di live chat inilah. boleh. Nanti teman-teman silakan komentar. Seperti biasa ya, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen teknologi yang lagi hangat Ya. dibicarakan, terus teman-teman pengen kita bahas, langsung saja kasih komentar di video ya, ada di bawah. Kemudian jangan lupa juga untuk subscribe Betul. Iya, YouTube Decoding. ya. Kemudian jangan lupa juga like, share, dan yang paling penting kalau misal teman-teman pengen dapat notif dari channel Decoding Indonesia itu silahkan nyalakan Lonceng, mantap. Jadi seperti itu, nanti kita ketemu lagi di DevTalk episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.